Baik, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke ya, ini akhir-akhir ini yang di Malang ini diguyur hujan terus ini. Tapi mungkin ini hikmahnya ya, jadi ketika nggak masalah, wong kita di rumah kok gitu. Ini salah satu hikmahnya ketika kita kuliahnya daring seperti ini. Nggak tergantung dengan iklim ya. Mau hujan mau enggak masalah, jadi nggak ada alasan Pak saya telat hujan, itu nggak akan pernah muncul alasan seperti itu atau Pak saya maaf telat ban sepeda motor saya bocor gitu. Itu nggak ada. Itu kalau yang offline ada aja gitu alasan seperti itu. Ya, baik, hari ini kita masuk di pertemuan kelima, yaitu kita akan bahas mengenai bahasan topik baru ya, yaitu tentang ini, tentang pemilihan satu itu. Nah, ini saya coba share dulu. Oke, PowerPoint ini. Sudah terlihatkah? Baik, oke, oke. Oke. Oke, sebelumnya ketika kita di pertemuan kedua kita kan sudah ada studi kasus yang mana membahas mengenai pemilihan itu ya, ada pemilihan, ada perulangan gitu. Algoritma sebenarnya kan terdiri dari strukturnya ada yang iterasi, kemudian ada pemilihan, kemudian ada perulangan, intinya itu. Nah, kita akan mencoba di sini yaitu tentang pemilihan satu. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama nanti kita bisa paham dan mendefinisikan kegunaan dari sintaks pemilihan, aturan penulisan pemilihan dalam hal ini satu ya, karena nanti ada lanjutannya. Kemudian kita tahu strukturnya ya, modelnya seperti apa. Yang terakhir nanti bisa membuat contoh program memanfaatkan atau menggunakan aturan penulisan pemilihan satu. Nah, untuk definisi seperti apa sih? Ya kita tahu ya bahwa kalau pemilihan itu kan berarti dia sebuah kondisi ya, kondisi yang mana ada kondisi yang sebenarnya dan tidak sebenarnya, kondisi yang sudah kita rencanakan dan di luar itu gitu ya. Nah, kalau tekstualnya adalah sebuah perintah atau instruksi yang digunakan untuk memilih satu kemungkinan dari beberapa kondisi. Contohnya misalkan eh, rekan-rekan sudah sudah menjadwalkan atau sudah mempunyai angan-angan nanti setelah 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 lulus D4 gitu ya, nanti akan lanjut ke S2 kayak gitu ya, atau langsung bekerja gitu. Nah, itu kan beberapa kemungkinan. Pertama, ketika misalkan normalnya kita sudah mempersiapkan, oh D4 sudah lulus, saya mau lanjut S2 ini gitu. Dan S2-nya nanti ini lagi, S2-nya mau di dalam negeri atau luar negeri gitu ya. Ya tentunya ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Itu sudah direncanakan.
Nah, berarti kan ada beberapa kemungkinan ya yang mungkin oh ternyata saya sudah lulus. Waduh, ternyata di dalam negeri saya belum. Ternyata saya ditawari bekerja dan saya tergiur gitu ya. Ternyata dia bekerja, nggak lanjut S2 gitu misalkan. Ketika tidak bekerja misalkan ada kemungkinan lagi apa? Kira-kira kemungkinannya. Lanjut S2 tidak, bekerja juga tidak. Apalagi ya kemungkinannya kira-kira. Iya, misalkan nikah. Misalkan gitu. Yang terakhir jangan ya, nganggur itu jangan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Nah, itu nanti pemilihan itu ya. Kita milih nanti di dalam program pun seperti itu bisa. Nah, kondisinya di sini kondisinya itu nanti berarti sebuah sebuah pernyataan atau sebuah ekspresi atau logika gitu ya. Kemarin di pertemuan kita sudah belajar tentang operator ya dan tipe data. Nah, di mana tipe data itu ada namanya boolean ya. Nah, boolean berarti dia nilainya apa? Masih ingat nilai boolean? Bener, iya bener true atau false. Berarti nanti di dalam sebuah pemilihan, di dalamnya nilainya itu ya benar atau salah gitu ya. Benar atau salah. Sama sama kemungkinan tadi, kemungkinan oh misalkan lanjut studi gitu ya, postgraduate. Ya postgraduate ini iya atau tidak gitu ya. Syarat-syaratnya terpenuh atau enggak, bisa atau tidak gitu. Berarti benar atau salah gitu. Pokoknya di dalam kemungkinan ini kondisinya itu harus benar atau salah gitu. Oke. Nah, ini bentuknya bentuknya ada if, kemudian ada if else dan switch case. Nanti kita lihat ya. Ini yang sudah pernah belajar pemrograman saya yakin sudah familiar lah, sudah paham ya. Ini ada beberapa yang ke toilet. Oke, silakan sana. Oke, seperti apa sih if else, if else dan switch case kita lihat. Yang pertama itu tentang struktur dari ini ya, struktur dari if ya. Kenapa kenapa kok if gitu ya? If itu kalau diterjemahkan apa sih? Oke, jika ya. Ya, hidup itu jangan kayak gitu ya, jika berangan-angan terus itu ya. Nanti bisa gila tapi harus direalisasikan. Nah, ini di sini juga ada jika gitu ya. Jika. Nah, kita lihat nah, sintaknya atau bentuknya ketika kita membuat sebuah sebuah ini kursor saya kok. Nah, jika ini maksudnya apa? Tadi kita tahu ya bahwa di dalam sebuah kondisi di sini di dalamnya itu harus nilainya true atau false. Kondisinya. Apapun kondisinya pokoknya di sini tuh harga mati true atau false. Nah, contohnya misalkan if ada di sini ada nilai. Nah, yang bulat ini operatornya. Operator relasional kemarin ada banyak ya, ada and, ada or, ada negasi, not gitu kan. Nah, contohnya seperti ini. Ini menghubungkan ada dua operan ya. Ada dua operan di sini. Ada ada nilai. Ini dihubungkan. Gitu. Ini dihubungkan. Misalkan ya nilainya di sini misalkan apa? Di sini operator relasi ya
relasional ya ini ya apa ya lebih besar kurang dari gitu gitu. Sorry tadi tadi saya salah ya, operator relasional itu yang kurang dari sama dengan kayak gitu gitu, tapi yang kondisional nanti yang and or gitu. Nah jadi di sini operator relasional relasional ya nanti apa ini ya, di sini ada operator kurang dari, lebih dari gitu gitu. Nah otomatis di dalam sini, nah ini di dalam sini ini kan adalah sebuah kondisi ya di sini. Ingat, di dalam kondisi berarti nilainya harus true atau false. Gitu. Di dalam kondisi ini nilainya true atau false. Entah entah hasilnya, pokoknya hasil dari kondisi di sini harus true atau false. Ketika nilai kurang dari bla 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 gitu ya. Pokoknya di sini harusnya true atau false. True atau false. Gini. Ini yang menggunakan dua nilai. Kalau menggunakan satu nilai ya seperti ini. Ini yang menggunakan satu nilai. Loh kok bisa satu nilai? Berarti nilai ini nanti hasilnya apa ini? Benar, kembali lagi true atau false nilainya. True atau false. Berarti harus true atau false. Nah, ini berarti nilai ini nanti otomatis boolean ya. Nilai ini boolean. True atau false. Itu. Ingat ya, kalau misalkan pokoknya yang ada di dalam if itu harus true atau false. Entah nanti yang direlasionalkan itu panjangnya banyak, operannya banyak, kembali lagi true atau false. Gitu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Kalau ini sudah bisa nanti yang beberapa bentuk yang lain gampang nanti. Intan, gini, eh, kalau itu misalkan gini, ini kan berarti nanti yang eh, berarti kan ada sebuah pernyataan yang benar atau salah ya. Itu. Misalkan eh, sekarang Intan lagi mengikuti ini kehidupan sehari-hari dulu. Sekarang Intan lagi mengikuti eh, apa kuliah teori dasar pemrograman. Itu benar apa salah? Ya kan, true kan? Nah itu bukan, ingat ya bahwa bahwa itu bukan kalimat tanya, tapi sebuah pernyataan yang dia nilainya true atau false. Gitu. Itu contohnya seperti itu. Sekarang Intan lagi belajar secara daring teori dasar pemrograman. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kalau itu kehidupan sehari-hari. Terus kalau misalkan yang penerapannya ya berarti yang true atau false apa ya? Boleh juga seperti ini misalkan ya. Di sini ada boolean, boolean apa ya? Boolean jenis kelamin gitu ya. Jenis kelamin misalkan. Itu boleh gitu. Itu kan hanya ada dua nilai ya. Pokoknya apa sebuah variabel-variabel yang dia true atau false gitu. Itu contohnya jenis kelamin. Oke, contoh. Ada yang lain mungkin? Ben, ada yang ditanyakan Ben? Ya, Fikril dulu. Ya enggak dong. Oh, maksudnya berarti ada nilainya tidak satu gitu? Oke, nggak masalah, nggak masalah. Eh, misalkan nilai ini diganti, maksudnya nilai ini diganti boolean ya di sini ya.
ya. Nah, kalau misalkan nilai di sini, ini saya clear dulu deh. Noted mana ini? Oh, clear. Oh, kok nggak hilang di clear? Misalkan di sini, oh nilainya diganti boolean ya nggak masalah. Ini nggak masalah, bisa aja. Berarti nanti kan apa variabel-variabelnya boolean lebih dari satu. Di sini juga. Nah berarti di sini ya tetap sama ya. Di sini kalau misalkan boolean ini berarti bukan relasional tapi kondisional. Tapi kondisional. Or and gitu berarti operatornya. Di sini ada beberapa yang bisa digunakan biasa relasional tergantung nanti nilainya. Misalkan ya, if nilainya misalkan false, kemudian nilai yang ini, yang di depan, yang pertama ini adalah false gitu misalkan. Kemudian nilai yang di sini itu true itu. Pernyataannya tadi, oh misalkan hari ini Fikril lagi sarapan, itu kan salah kan? Salah misalkan. Nah, yang di sini, yang di dalam operator ini, di dalam operator berarti operatornya itu kondisional yang isinya or, and, gitu-gitu. Nah, berarti misalkan yang pertama tadi Fikril lagi sarapan itu, kemudian yang selanjutnya nilai yang kedua Fikril berkacamata gitu ya misalkan. Nah, berarti yang pertama itu nilainya false, yang kedua itu true. Kalau di OR di sini, operator OR, nanti nilainya benar apa salah di dalam sini? Kenapa? Apa? Emang apa salah satunya? Mm-mm. Karena iya benar ya. Yang paling penting adalah karena di sini menggunakan OR. Kalau OR salah satunya dia bernilai true berarti true gitu. Gitu. Bisa dipahami kira-kira? Oke, pokoknya nilainya ini terserah ya, boolean atau apapun, pokoknya di dalam kondisi ini harusnya nilainya false atau true. Nanti di sini bisa banyak ya. Nanti di sini bisa banyak, artinya digabungkan dengan operator kondisional. Bla 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 bla, or apa, bla 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 bla, or apa sampai panjang nggak masalah. Gitu, misalkan gini, eh eh if Fikril memakai berkacamata, kemudian or memakai batik, misalkan kemeja batik, misalkan kayak gitu. Nanti bisa panjang nih apa kondisinya, kriterianya kayak gitu. Jadi memungkinkan seperti itu. Tapi kembali lagi nanti harus kondisionalnya ini nilainya true atau false. Oke. Nah, ini yang if ini biasanya karena dia hanya if aja, ini biasanya kondisinya ya hanya satu, yang hanya satu di sini, ngeceknya hanya satu di sini, gitu. Terlepas dari nanti kita bisa menambahkan operator kondisional. Jadi ini hanya satu. If tadi misalkan, if saya lulus dari D4 ngapain? Kayak gitu. Kan itu hanya satu gitu ya. Oke. Oke, kalau yang ini sudah paham, saya rasa sih yang selanjutnya akan paham juga. Ini ya contohnya ya tadi ya sudah. If kondisinya apa, pernyataan ini instruksinya apa yang harus dikerjakan tadi, gitu ya. If IPK-nya 4, maka saya mencoba play di LPDP gitu misalkan. Contohnya seperti itu. If saya lapar, maka saya mengambil minum misalkan. Lapar minum biar kembung ya. Contohnya kayak gitu. Ini yang tadi sudah ya, ini kondisinya benar, maka dia akan melaksanakan. Ketika salah, ya tidak melaksanakan, dia lanjut gitu.
Fikril, ada yang ditanyakan lagi? Oke, oke ini lanjut aja yang ini. Nah, kemudian kita kemarin sudah belajar flowchart. Nah, ini bentuknya ya. Ini notasinya atau ini adalah flowchartnya. Jadi bentuknya ini belah ketupat gitu ya. Belah ketupat ketika ini adalah sering disebut decision juga ya. Ketika kondisinya iya, maka dia menjalankan pernyataan yang di sini. Ketika tidak, ya sudah selesai. Ini bulat, ini bisa start, bisa end gitu ya. Ketika dia masuk ini segi 4 seperti ini, ketika dia jalankan ininya, jalankan pernyataannya, ketika tidak terpenuhi, ya sudah ke bawah gitu. Gampang lah yang inilah. Oke. Ini contoh kodenya ya. Ini contoh kodenya. Misalkan nanti dia minta inputan dari keyboard, masukkan suhu saat ini, nanti dimasukkan. Misalkan diinputkan sekarang itu suhunya berapa ini? Ya kurang lebih 30 ya. 30,5. Bisa enggak ini dimasukkan 30,5? Ayo. Bisa enggak? Kenapa? That's right, bener ya. Karena karena ini tipe datanya pecahan atau pecahan ya berat. Jadi nggak bisa diinputkan. Ini di sini integer. Kalau pas di sini tidak error, yang di sini yang error. Async integer dia itu minta inputan yang harus integer. Oke, nah misalkan kita inputkan, jangan berarti ini error nanti, jangan 30. Misalkan kita inputkan 30. Nah, 30 ini dicek di sini, kan dia sudah ditampung, sudah disimpan ke dalam variabel yaitu variabel suhu. Kemudian dicek nih suhunya, apakah ketika atau if jika 30 kurang dari 16, nah ini operator relasional ya contohnya. Ketika 30 kurang dari 16, 30 kurang 16 benar apa salah? Hah? Salah ya. Oke, 30 itu tidak kurang dari 16 sehingga ya sudah, dia lompat aja ke sini, nggak ada, tidak ada menampilkan silakan pakai jaket di sini gitu. Kecuali misalkan suhunya yang dimasukkan itu 10 kurang dari 16, maka nanti dia benar terpenuhi, maka dia akan menampilkan di konsol silakan pakai jaket. Itu contoh kodenya seperti itu. Gampang ya? Ya masih gampang ini. Hanya ada satu kondisi di sini. Kalau terpenuhi yang jalankan pernyataan perintah. Kalau enggak, ya enggak ngapa-ngapain gitu. Nah, selanjutnya kita ada sebuah pernyataan ini ya, pernyataan if else. Kalau yang tadi itu ada satu ini ya, satu kondisi yang mengerjakan satu pernyataan. Kira-kira kalau ini bisa ditebak nggak? Bisa nebak nggak ini kira-kira nanti? Ada yang mau nebak? Oke, kalau yang tadi if itu hanya satu pernyataan atau apa namanya? Satu
pernyataan ketika kondisinya terpenuhi. Kalau ini berarti nanti akan ada pernyataan lain ya yang harus dijalankan. Kalau tadi pernyataannya itu dijalankan ketika kondisinya terpenuhi. Kalau ini terpenuhi atau nggak terpenuhi nanti akan menjalankan pernyataan. Kita lihat. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini bentuknya. Kalau tadi itu kan seperti ini ya, dia hanya separuh ini, separuh dari ini di sini. Ini yang pertama. Yang pertama di sini kondisinya ini misalkan terpenuhi, true gitu ya. Ini sekali lagi kondisi di dalamnya harus true atau false. Ketika kondisinya ini true, maka dia akan menjalankan pernyataan satu, yaitu di sini. Oke ya. Tetapi kalau misalkan dia tidak terpenuhi, maka akan menjalankan perintah yang kedua itu. Gampang kan ya? Ini bentuknya cuma seperti ini. Contoh yang sederhananya kayak gini. Ketika uang saya 1 juta gitu ya, maka saya akan beli kerupuk itu misalkan dapat banyak itu. Dapat misalkan ketika uang saya 1 juta nanti akan beli kerupuk itu. Udah traktir satu kelas itu. Misalkan uangnya bukan 1 juta gitu ya, misalkan bisa lebih dari 1 juta, maka saya akan beli apa ya di sini bakso misalkan kayak gitu. Berarti terpenuhi atau tidak terpenuhi, maka akan ada pernyataan yang dikerjakan. Ya tentunya pernyataannya beda ya, bukan kalau di sini kan kalau terpenuhi pernyataan satu, tadi kalau contohnya kalau kondisi satu itu terpenuhi dia akan beli kerupuk gitu, kalau pernyataan dua nanti dia akan beli bakso gitu. Kan itu ada dua pernyataan. Ya, Haikal? Oh iya, ini sudah saya, nggak apa-apa kalau mau record, siapa yang mau record Haikal? Ini sih sudah saya record ya, nanti pasti saya upload ya di ini, tapi nggak apa-apa. Enggak, saya nge-recordnya pakai, bukan pakai ini, bukan pakai, oke saya assign aja nih. Oke, Haikal sudah saya assign buat record. Iya, soalnya kalau record langsung pakai Zoom itu kurang bagus. Nah ini tadi ya, berarti kondisinya true atau false, terpenuhi atau tidak, dia akan menjalankan pernyataan. Kalau yang sebelumnya, yang hanya ada satu pernyataan yang if, itu tergantung dari kondisi. Kalau kondisinya terpenuhi, maka dia menjalankan pernyataan. Kalau tidak, ya sudah, nggak menjalankan pernyataan. Kalau ini terpenuhi atau tidak, menjalankan pernyataan gitu. Oke. Nah, kalau ini gini bentuknya. Ketika dia kondisinya terpenuhi di sini, maka dia akan menjalankan pernyataan satu. Kalau tidak terpenuhi, maka akan menjalankan pernyataan dua. Itu ya. Habis itu ya sudah, habis ini ya selesai. Gitu. Sekali lagi kondisinya harus true atau false. Oke. Gampang sih saya rasa sih yang kondisi ini. Sekali lagi kita nggak perlu ngapal sintak ya. Nanti kalau lupa ya lihat ini lagi, lihat apa? Lihat catatan atau dokumentasi. Nah kemudian contohnya seperti ini. Hampir seperti yang tadi ya. Kalau tadi kan dia hanya satu ini kondisinya. Kalau sekarang ditambahi ada kondisi, ada pernyataan yang lain. Ketika suhu kurang dari 16, maka dia pakai jaket. Selain itu dia pakai topi.
gitu. Ini untuk yang if else. Oke. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Intinya kalau yang sebelumnya tadi sudah paham, yang ini harusnya sudah paham juga. Ya Intan? Ya setelah ini nanti kita bahas. Ya memang jelas ada seperti itu ya. Pasti ada lah yang hanya di satu kondisi, dua kondisi dan yang banyak kondisi juga ada itu. Oke, ini clear ya berarti. Oke, kita lihat. Nah, ini nih ini nama sebenarnya strukturnya itu if, else if, ini masih gabung ya. Else if, kemudian else. Ini tadi yang ditanyakan Intan. Nah, gini kira-kira. Kondisinya itu ya banyak sekali ya. Sampai N. Ketika kondisi satu dia sama, kondisi satu dicek, ketika true maka dia akan menjalankan ini gitu. Terus kalau misalkan kondisi yang satu ini dia sudah menjalankan, apakah dia akan ngecek kondisi 2, 3, dan 4 dan seterusnya? Masih ngecek nggak? Kalau sudah yang di kondisi satu benar gitu ya. Nanti dia perlu ngecek kondisi 2, 3, 4 kayak gitu. Masih ngecek nggak kira-kira? Tidak ya, benar. Iya, ini tidak artinya kalau kondisi yang pertama sudah terpenuhi, maka ya sudah, dia langsung lompat kalau sudah selesai gitu. Gitu ya. Misalkan ini contohnya kayak gini. Ini ada kasus apa ya? Ada kasus untuk mencari jodoh itu misalkan ya. Kan itu ada kriterianya ya. Kalau kita muslim ya pertama agamanya gimana gitu ya. Kemudian eh bibit bobot gitu ya. Dia garis keturunannya gimana gitu. If 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 misalkan muslim itu misalkan yang muslim misalkan nanti dia masuk kriteria kemudian nanti apa garis keturunannya gimana itu darah biru darah coklat apa darah merah itu kemudian nanti dicek lagi kayak gitu asalkan ada satu yang nyantol dia nanti akan menjalankan pernyataannya dan ke bawahnya tidak perlu ngecek lagi gitu. Jadi akan banyak ya tergantung kasusnya nanti ada berapa kondisi yang perlu dicek gitu. Itu contohnya. Kalau yang tekstualnya ini nggak perlu di ini ya, ini malah susah nanti kalau baca ini. Pokoknya di sini itu dia lebih dari dua kondisi itu. Kalau if itu satu kondisi, kalau if else dua kondisi gitu. Kalau ini banyak kondisi gitu. Contohnya yang dua kondisi tadi ya, yang satu kondisi misalkan eh, ketika tadi ketika suhunya sekian maka dia memakai jaket. Kemudian kalau yang dua kondisi maka dia ada ketika di luar dari itu dia akan memakai topi. Kalau ini banyak banyak lagi. Gitu. Ini untuk yang dua kondisi. Ini dua kondisi kemudian nah ini kita lihat flowchartnya ini lumayan ini flowchartnya lumayan dia bertingkat ya kondisi pertama
ini di sini exit, di sini exit. Kondisi pertama, misalkan tadi ketika kondisi satu ini terpenuhi, maka dia akan menjalankan pernyataan satu, gitu ya, akan menjalankan pertanyaan satu. Ini lanjut ke bawah, ini lanjut ke bawah, sehingga keluar. Kemudian ketika tidak terpenuhi, maka dia akan ngecek nih di kondisi kedua. Tidak terpenuhi, ngecek di kondisi kedua. Kalau terpenuhi, dia pernyataan dua. Kalau tidak terpenuhi, dia akan ngecek ketiga. Nah, ternyata ini nanti sampai sudah banyak kondisi tidak terpenuhi, ya sudah, nanti akan menjalankan pernyataan ini. Gitu. Dia akan menjalankan pernyataan di luar dari kondisi-kondisi yang tadi itu. Itu untuk yang if else. Jadi kita telah belajar tentang if, ada if, kemudian if else, kemudian ada if else. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat contohnya misalkan seperti ini. Ini ada ada contoh program untuk mendapatkan sebuah hadiah berdasarkan banyaknya nominal yang dibayarkan ya. Pertama, ketika dia lebih dari 2 juta, maka dia akan mendapatkan kompor gas. Ketika dia lebih dari 1 juta, maka akan mendapatkan hadiah teflon. Emang ada ya yang menjual teflon? Rice cooker ya biasanya. Kemudian ketika dia bayarnya lebih dari 500.000, akan mendapatkan hadiah piring cantik. Selain itu, dia keluar message, maaf Anda belum beruntung, disuruh meningkatkan belanjaannya gitu. Itu contohnya. Atau misalkan untuk berarti di sini ada apa ya? Ada kategori ya, ada pernyataan lebih dari satu. Misalkan kita disuruh mengkategorikan suhu ya, ada yang panas, ada yang dingin, normal, itu kan lebih dari 2. Berarti nanti kita menggunakan yang ini, if else. Itu contoh penerapannya. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, Intan. Ya, sama sih ya. Berarti nanti itu masuk ke ini sekarang kan kita topiknya adalah pemilihan 1 ya. Nanti yang pemilihan 2 itu yang bersarang, namanya bersarang. Jadi kalau kayak bakso itu ya, bakso, di dalam bakso itu ada anaknya lagi, ada anaknya, itu bisa. Misalkan sintaknya sama ya. Misalkan ketika if bersarang, ini sebenarnya topik minggu depan tapi enggak apa. Ketika tadi gimana kasusnya Intan? Ketika lulus? Oh, else-nya apa? Tidak lulus. Oke, jangan. Mungkin yang lebih agak real adalah IPK ya. Kalau lulus tidak lulus, otomatis kalau tidak lulus
kan nggak bisa. Misalkan IPK-nya aja, oh ketika IPK-nya nanti apa 3,9 3,90 3,90 maka oke, maka ini berarti kan sama dengan ya IPK nanti ya, maka dia akan mencari beasiswa gitu ya. Else-nya ini kok jadi oke gini. If else-nya di sini maka nanti dia akan beasiswa dalam negeri aja lah. Kalau misalkan dia IPK-nya lebih dari sama dengan 390 maka dia akan mencari luar negeri gitu ya. Kalau ini dalam negeri. Nah, kemudian di sini nanti dicari lagi, if lagi misalkan ada ya. If saya TOEFL saya sekian atau IELTS-nya sekian, nanti dia kalau kalau misalkan kita mau apply beasiswa itu kita harus tes dulu bahasa Inggris ya, jelas itu wajib. Nah, bahasa Inggris pun itu nanti ada banyak, ada yang dia IELTS, ada yang TOEFL dan segala macamnya. Nah, biasanya yang IELTS itu yang Eropa gitu ya, yang memang bahasanya pembukanya di sana menggunakan bahasa Inggris, bukan bukan bahasa asli. Misalkan kalau yang di China, di Jepang itu kan Asia ya, bukan bahasa Inggris. Nah, di sana bisa menggunakan TOEFL misalkan. Misalkan di sini if-nya adalah ketika nilai 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 TOEFL saya kecil misalkan, oh nanti saya apply-nya di Asia saja itu ya. Else nanti dia di Eropa misalkan kayak gitu. Ini berarti kan nanti ada induknya, ada if-nya ini yang luar, kemudian ada lagi yang di dalam. Gitu. Bisa nanti kita bersarang lagi ya bisa, nggak masalah, tergantung nanti kasusnya. Kayak gitu. Tapi itu nanti lebih detailnya akan dipelajari di minggu depan sih di pemilihan 2 gitu. Oke. Yang lain? Baik. Nah, ini ada lagi ada lagi yaitu sweet case ya. Sweet case sebenarnya ini hampir mirip dengan if else. Jadi kasus-kasus yang bisa dikerjakan if else nanti bisa diselesaikan menggunakan sweet case. Ini sintak ya, berarti perbedaan sintak, tapi kalau tujuannya sih sama. Gitu. Nah, sintaknya seperti ini bentuk umumnya. Sweet, kemudian di sana ada kondisi, kemudian di sini ada konstanta itu ya. Ada konstanta. Kita lihat nanti. Konstanta berarti nanti ya nilai pasti, nilai yang sudah baku. Kemudian di sini pernyataannya. Kita lihat di sini pernyataannya ada banyak nih. Tergantung nanti kasusnya. Pernyataannya sampai dengan n. Defaultnya ini hampir mirip dengan else tadi. Ketika dia tidak masuk di dalam pernyataan-pernyataan di atas, maka dia akan menjalankan ini defaultnya apa gitu. Kalau di atas ternyata sudah tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan pernyataan yang di sini gitu. Nah, ini ada beberapa kata kunci yang mungkin agak asing ya. Sweet ini sweet, kemudian case ini ya kasusnya apa ya? Case-nya kasusnya apa? Kemudian break ini kenapa ada break? Break ini digunakan untuk mengakhiri pernyataan ini. Ini wajib ada, harus ada. Kalau nggak ada gimana? Kalau breaknya ini nggak ada, nanti setelah pernyataan 1 dijalankan, nanti dia akan menjalankan pernyataan 2. Kalau break ini untuk mengakhiri pernyataan, maka harus ada. Gitu.
apakah breaknya ini eh, kalau nggak ada apakah bisa digunakan, maksudnya gini, tadi breaknya ini sebenarnya fungsinya itu untuk mengakhiri sebuah pernyataan ya. Kalau misalkan breaknya ini dia dihilangkan, dia nanti akan menjalankan konstanta bawahnya gitu. Tetapi kadang ada kasus yang breaknya itu memang sengaja dihilangkan. Jadi sengaja dihilangkan biar nanti yang menjalankan ini, menjalankan konstanta yang selanjutnya. Contoh kasusnya, kalau yang standar pahamlah ya. Tadi kan ini hanya padanan dari if else. Sebenarnya padanan dari itu tapi sintaknya yang beda. Nah, kalau misalkan ada sebuah kasus yang breaknya ini memang sengaja dihilangkan. Contohnya gini, eh, misalkan rekan-rekan disuruh membuat sebuah program untuk menentukan jumlah hari di dalam sebuah bulan. Ya, Januari sampai Desember itu nanti disuruh mencari harinya itu ada berapa gitu ya. Kan ada yang 30, ada yang 31, 28 gitu. Misalkan seperti itu. Nah, nanti itu bisa menggunakan ini sweet case. Karena di dalam sebuah bulan ada jumlah hari yang sama, itu ya yang 31 itu kan nanti ada yang banyak itu, 30 juga ada yang banyak. Nah, nanti berarti konstantanya ini konstantanya ini isinya apa? Konstanta isinya ya ini nomor bulannya kayak gitu boleh. Artinya yang sweet case ini juga bisa digunakan untuk kategorial modelnya. Kayak yang pokoknya ini hampir mirip dengan yang ini, yang if else. Nah, berarti kalau misalkan tadi untuk menentukan jumlah hari ya gini ya, berarti case 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 nama bulannya misalkan Januari itu, misalkan kalau Januari itu disimbolkan dengan 1 gitu ya, 1. Kalau kalau 1 berarti nanti semua daftar bulan yang dia sama jumlah harinya berarti nanti dia breaknya dihilangkan. 1 jumlahnya sekian, breaknya dihilangkan. Pokoknya ini dibuat kategori dulu. Kemudian nanti kalau sudah semua kemudian nanti ganti lagi ya. Kita lihat nanti coba kasus realnya ya. Nah, ini tadi ya, tadi penjelasannya. Case itu nanti dia konstantanya apa, atau sebenarnya ini kondisinya juga boleh lah ya. Yang case-nya pernyataannya ya pernyataan seperti yang di if else, break itu untuk mengakhiri pernyataan gitu. Sedang default ini untuk ya di luar dari pernyataan-pernyataan yang di atas. Jika yang kondisi di atas tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan default. Yang default kok nggak dikasih break gitu ya. Sebenarnya dikasih atau enggak masalah karena ini sudah di akhir sih gitu. Nah, ini penjelasannya tadi sih. Ini penjelasan yang tadi. Oke, ya ini penjelasan yang tadi ya. Artinya ini intinya sweet case ini digunakan untuk menyelesaikan kasus yang banyak kondisi, yang lebih dari 2 kondisi gitu. Tapi sebaiknya sih yang benar-benar banyak ya, nggak hanya lebih dari 2 ya. Kalau lebih dari 2 itu mungkin lebih gampang menggunakan if else. Tapi kalau sudah banyak menggunakan ini, kalau menurut saya sih lebih 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 cocok. Oke. Kemudian ini ada flowchartnya. Flowchart mirip mirip ini ya, mirip kayak sebenarnya mirip kayak sweet case juga. If else. Sweet kemudian nanti kondisinya apa atau konstantanya, jika iya maka akan menjalankan pernyataan, dia akan break gitu ya. Ini hampir mirip seperti if else. Ketika tidak, maka dia akan ngecek case selanjutnya.
dan seterusnya sampai dia default. Defaultnya ini dia akan menjalankan pernyataan ini dan dia akan selesai juga. Itu yang flowchartnya. Contohnya misalkan, nah contohnya misalkan seperti ini. Nah di sini misalkan digunakan untuk menentukan nama hari. Inputannya adalah urutan harinya. Ini contoh urutan harinya. Di sini kalau dia inputnya 1, maka dia harinya Senin. Ketika inputnya 2, maka dia hari Selasa. Dan seterusnya sampai dia ketika di luar inputan dari 1 dan kurang dari sama dengan 7, maka dia akan menjalankan ini defaultnya. Maaf, angka yang endukan salah itu. Itu untuk yang contoh dari switch case. Sebenarnya ada ini sih, ada apa? Ada kekurangan dan kelemahan ya. Nah, kekurangannya adalah misalkan nanti case-nya ada 1 juta case gitu. Nah, ternyata yang terpenuhi nanti di 999.099 gitu ya. Itu pasti nanti akan lama itu. Akan lama. Paham nggak maksudnya? Misalkan case-nya nanti ada banyak sekali ya. Ada banyak sekali. Nah, ternyata yang terpenuhi itu di bawah sini. Di ujungnya. Nah, ini pasti nanti komputer ngeceknya bakal lama, dicek satu-satu terus sampai 1 juta gitu ya. Ternyata yang di ujung yang termenuhi. Nah, terus gimana praktek terbaiknya? Nah, sebaiknya ketika kita menggunakan suite kasus-kasus yang umum, maksudnya yang sering muncul, yang dia gampang ditemukan itu dikasih di ujung sini. Dikasih di awal biar nanti tidak terjadi kasus yang ini ya. Dia ternyata ketemunya baru di ujung. Artinya yang umum-umum gitu dicari yang di atas gitu ya. Bisa difahami nggak kira-kira yang itu? Pokoknya yang sering muncul, yang sering ada gitu ditaruh di atas gitu ya. Jadi biar nanti ketika ada kasus, ya kalau misalkan yang lebih bawah di bawah sini itu yang spesifik nggak masalah, karena kan nggak banyak kasusnya. Tetapi yang sering muncul sebaiknya ini ditaruh case yang atas. Ini dibolak-balik nggak masalah, nggak harus urut nggak masalah. 1, 2, 3, 4 ini nggak harus urut seperti ini nggak apa-apa. Bisa diacak nggak apa-apa. Gitu. Nah kemudian ini tadi yang di sini kan ada konstanta ya. Satu ini adalah konstanta. Ini tipenya apa itu? Yang sekarang tipe datanya apa? Iya, integer. Nah, tetapi prakteknya karena dia konstanta itu tidak hanya integer. Jadi boleh diganti menggunakan tipe data yang lain. Oke, jadi tidak hanya integer aja ya. Tidak hanya integer aja. Boleh di sini menggunakan ya semua tipe data ya bisa. Kan ada menggunakan karakter, itu juga boleh. Karena di sini kalau karakter ya berarti seperti apa ya? Kalau karakter berarti case, kemudian kalau karakter misalkan berarti A misalkan. Ini boleh seperti ini. Di sini ngapain? Berarti ketika nanti kondisinya A, dia ngapain? Itu. Jadi tidak hanya integer sekali lagi. Ini biasanya seringnya rekan-rekan persepsinya, oh di dalam case itu pasti angka gitu ya. Tapi enggak. Itu boleh diganti yang lain.
Case A, B, C, D itu boleh kayak gitu. Itu kan karakter boleh seperti ini. Kayak gitu. Apalagi ya karakter, integer. Kalau string saya lupa string di sini. Kalau isinya kata itu saya lupa. Karena dia bukan ini ya, bukan primitif ya. Kalau string. Ada yang ditanyakan sampai sini? Terkait if, also if. Masih belum? Oke, kalau belum. Nah, ini ada ada namanya ternary operator. Ini hanya istilah ya. Ternary operator ini berarti nanti akan ada 3 operator ya yang di sana yang digunakan. Nah, kenapa ini saya tuh mau bersin kok nggak jadi. Nah, ternary operator ini muncul di topik pemilihan karena fungsinya itu mirip dengan pemilihan. Atau ternary operator ini adalah shortcut atau jalan pintasnya ketika kita menggunakan pemilihan. Kita lihat. Nah, sintaknya seperti ini ya. Sintaknya seperti ini. Di sini ada kondisi, kemudian ada operator tanda tanya seperti ini dan seperti ini. Ini ada kondisi kan sama kayak if ya. Nah, ketika kondisi ini terpenuhi, maka dia akan menjalankan pernyataan yang ada di sini. Kalau salah, dia akan menjalankan yang di sini. Gitu. Berarti ini sama dengan yang mana ini? Pemilihannya sama dengan sintak yang mana ini berarti? Bener ya. Jadi ini sama dengan sintak if else. Artinya kalau misalkan rekan-rekan nanti mau menggunakan operator ternary, berarti nanti kasusnya yang sama dengan if else. Ada 2 pernyataan yang harus yang dikerjakan. Pokoknya ada 2 pernyataan yang dikerjakan yang nilainya dia itu hanya 2 ya. Contohnya ganjil genap. Misalkan jenis kelamin laki perempuan itu bisa menggunakan ini. Pokoknya yang nilainya hanya ada 2, jangan yang banyak. Kalau yang banyak kurang pas. Tapi kalau yang 2 dia bisa menggunakan ini. Lulus tidak itu bisa menggunakan ini. Ketika nilainya sekian, maka dia lulus. Selain itu tidak lulus, kan bisa. Pokoknya ketika rekan-rekan menggunakan operator ternary ini, dia pokoknya yang padanannya dengan if else itu. Yang nilainya hanya ada 2. Nah, ketika menggunakan sintak operator ternary, ini nanti jauh lebih sederhana karena hanya 1 baris.
Gitu. Kita lihat. Nah, ini kan if else ya. If angka lebih dari 0 maka bilangan positif. Selain itu negatif. Nah, ini panjang ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ya lebih dari 4 baris ya. Kalau menggunakan ini, cukup satu baris sudah bisa menghasilkan nilai hasil. Nah, hasil lihat sini, hasil. Kondisinya adalah ketika angka lebih dari 0, maka ketika benar dia maka positif. Kalau salah, negatif. Gitu. Nah, ini sih akan jauh lebih simple. Namanya ternary operator. Pokoknya di sini ya, ini cirinya seperti ini. Dia ada tanda tanya, kemudian ada titik duanya. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ini padanannya pokoknya sama dengan if else, yang dia nilainya ada 2. Ini menggunakan if else. Ya, Fikril. Hmm. Oh, maksudnya if else dengan sweet case itu ya? Sama mas, sebenarnya sama. Apa kasus yang bisa diselesaikan menggunakan if else itu bisa juga dikerjakan menggunakan eh, sweet case ya. Tapi kalau range itu maksudnya gimana? Oke, 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 benar. Jadi karena karena di dalam sweet case itu konstantanya itu hanya satu nilai, dia tidak bisa range. Memang dia tidak bisa range. Sehingga apa ya, harus harus menggunakan kondisional, karena di dalam kondisional nanti dia bisa menggunakan operator ini ya, operator kondisional tadi ya, bisa ring sekian sampai sekian gitu gitu. Dia memang spesifik satu nilai yang di dalamnya ininya. Mm-mm. Oke. Berarti kalau seperti itu kesimpulannya adalah kasus-kasus yang bisa diselesaikan menggunakan sweet case itu bisa juga diselesaikan menggunakan if else, tapi tidak sebaliknya. Kasus-kasus yang dia bisa diselesaikan menggunakan if else itu belum tentu bisa diselesaikan menggunakan sweet case. Jadi yang lebih general itu ya if else sih gitu. Nanti apa, kalau sudah terbiasa itu, sudah sering menyelesaikan kasus-kasus tertentu, nanti sudah paham lah pola-polanya seperti itu, menggunakan yang mana yang lebih gampang, yang lebih mudah gitu. Ada lagi? Kita sampai jam berapa, Haikal?
Oh, 10.30 ya. Oke. Oke, kita istirahat dulu ya. Istirahat dulu 10 menit deh. Ada pertanyaan mungkin?